Ya, Pak Siti Halimah, apakah Ya, Anda percaya bahwa di dalam Quran itu ada pertentangan? pertentangan tentang apa ini ayat? Iya, kontradiksi atau pertentangan di dalam Al-Quran. Pertentangan di dalam Al-Quran. Iya, Tadi percayakah Anda bahwa ada kontradiksi dalam Quran? kesalahan gitu dalam Iya, Al-Quran, iya, bagaimana? kesalahan atau bertentangan gitu. Kalau bertentangan berarti kan salah satu harus ada yang salah itu. Masalah ayat. Iya, Kalau dari tafsir mungkin berbeda-beda gitu ya. Gitu. baik, Tapi kita kalau tes ya. Kita tes ya Bang ya. ya. Baik Bang, kita tes. Karena Abang on cam, saya pun akan on cam. Sebentar, saya nyalakan dulu kamera saya Bang ya. Jadi begini kalau teman-teman, diskusi itu suguhkanlah ilmu. Jangan berbelat-belit ya. Sebentar, saya nyalakan dulu kamera saya balikkan ke arah saya. 1, 2, 3, jebret. Jangan ditangkap ya, jangan ditangkap. Saya nanti ditangkap. Ya, oke. Saya naik Bang. Ya. Saya nanya, menurut surat Ali Imran ayat yang ke-45, yang datang menemui Maryam ada berapa sosok? Ada satu sosok. Baik, saya tampilkan ayatnya. Ya. Terima kasih yang kasih gift-nya teman-teman ya. Terima kasih. Teman-teman, tap-tap layar, gift itu menguatkan siaran kita dan membuat channel kita itu lebih kebal daripada orang-orang yang tidak suka ya. Baik Bang, nih di sini Ya. saya harus memalingkan muka saya karena kalau begini saya nggak kelihatan. Begini ya. Ya. Ketika para malaikat. Jadi di sini ada banyak malaikat yang datang menemui Maryam, betul? Kalau dalam riwayat Maya, riwayat tafsir ayat ini itu kan Jibril datang ke Maryam. Bukan, tadi abang bilang katanya kalau pakai riwayat atau pakai tafsir bertentangan. Makanya sekarang kita nggak usah pakai tafsir, biar tidak bertentangan, oke? Oke. Nah, di dalam bahasa Arabnya tertulis wa itsqala malaikatuhu ya. Di sini tertulis ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dan seterusnya. Kita nggak bahas apa yang diomongin. Kita yang bahas yang datang menjumpainya itu para malaikat. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Baik. Catat ya, para malaikat. Tolong semua orang mencatat. Para. Tulis ya, para. Berarti banyak. Sekarang kita ke Maryam ayat 17. Ya. Di sini, saya harus menghindar lagi nih, biar kelihatan. Di sini, yang datang hanyalah satu sosok. Makanya dia berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Pertanyaan saya, yang datang menemui Maryam itu A, satu sosok atau B, banyak sosok? Kalau yang saya dakwahkan mah itu yang satu sosok itu, setahu saya Berarti yang Ali Imran 45 salah? Gak tahu juga tuh ya kalau soalnya yang banyak didakwahkan gitu, yang banyak. Gimana Bang? Yang banyak didakwahkan oleh para ustadz, para kiai. Kita tidak bahas mengenai yang banyak didakwahkan atau yang sedikit didakwahkan. Yang kita bahas adalah yang datang menemui Maryam dan menyampaikan kepadanya kabar tentang anak laki-laki yang suci itu, satu sosok yang bernama Ruhana, atau orang menafsirkan itu Jibril walaupun dalam ayat itu nggak ada terus Jibril, atau banyak sosok malaikat. Yang benar yang mana Bang?
Ya Jibril, Ruhana. Berarti yang banyak malaikat harus dibuang dari Quran. Enggak juga lah. Terus berarti kalau pertentangan gitu dibiarin aja di dalam gitu, Bang? Jadi gini Bang, mungkin itu kan kejadiannya beda waktu gitu. Oh, beda peristiwa maksudnya? Ya, beda peristiwa kali itu. Baik, baik. Kita buktikan apakah ini peristiwa yang sama atau peristiwa yang berbeda. Baik. Karena memang untuk supaya tidak bertentangan harus dibilang bahwa itu peristiwa yang berbeda. Saya akan membuktikan bahwa itu adalah peristiwa yang sama dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat apa jawab Maryam. Abang ada Quran di situ? Tar dulu. Ada tuh. Teman-teman, kalau mau menunjukkan layar, saya harus tangkap dulu layarnya. Nah, kalau saya sudah siaran seperti ini, saya nggak bisa tangkap layarnya. Karena ketika saya keluar dari aplikasi untuk menangkap layar itu, maka saya bisa terpental. Ya ada ini, udah. Baik, tolong bukakan di dalam Quran Surat Maryam ayat yang ke-17. Surat Maryam ya. Surat Maryam itu adalah surat yang ke-19. Oh, surat yang ke-19 ya. Ya, ayatnya yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah komputer Quran. Jadi saya ini kalau ditanya tentang Quran, saya sudah macam aplikasi. Ya, Hebat nih. Ya ada. Ayat berapa? silakan dibaca, Bang. Maryam ayat yang Ayat. ke-17. Ayat yang ke-17. 17. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atakhodat min dunihim hijabang fa'arsalna. Oh, salah, mohon maaf, Bang. 19, Bang. Maksud ayat yang di layar ini, Bang. Ayat yang 19. Oh ya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulamang zakiya. Oke, Yang bahasa artinya yang artinya ia Jibril. Di sini dalam kutip kurung ya, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Oke, lalu apa jawab Maryam? Jawab Maryam berkata, artinya, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang penzina. Baik. Jadi ketika Maryam diberitahu bahwasanya dia akan diberi anak laki-laki yang suci, dia menjawab seperti itu. Sekarang kita bandingkan dengan surat Ali Imran ayat yang ke-45 tadi. Dikasih tanda dulu, Bang, biar nanti nggak susah lagi itu dibuka. Oh ya, siap. Benangnya ditaruh aja di situ, benang kuningnya itu ditaruh di situ. Ayat 45 ya. Iya, surat Maryam atau surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayatnya yang ke-45. 45. Oh ya, ini ada nih. Silakan. Artinya ya, ingatlah ketika malaikat di sini mah bukan para malaikat. Baik, itu makanya saya bilang itu terjadi perdebatan antara para ulama karena sebagian ada yang menerjemahkan itu malaikat, sebagian lagi ada yang menerjemahkan itu para malaikat. Tapi kalau dulu kemarin sesama ustadz berdebat dan akhirnya itu jatuhnya para malaikat, Bang. Ini soalnya kan cetakan Saudi ya. Ini cetakan. Nah, makanya gini, itu masalahnya, Bang. Jadi saya punya dua macam Quran sekarang. Ada yang ngomong para malaikat, ada yang ngomong malaikat. Nah, dulu di channel saya ada yang berdebat tentang ini. Nah, mereka akhirnya jatuh pada kesimpulan yang benar itu para malaikat, bukan malaikat. Tapi nggak apa-apa lah, kalau abang tadi bilang itu dua peristiwa yang berbeda ya. Kita baca dulu saja, silakan. Kita buktikan bahwa itu peristiwa yang sama. Silakan dibaca, Bang. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran
seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Terus? Didekatkan. Udah sampai situ. Ya, nanti sampai jawaban Maryam apa? Jawaban Maryam. Terus, dibaca terus. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Terus ayat 47, Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman Oh, dengan... stop dulu. Enggak, stop Bang. Stop di situ. Ya. Jawaban Maryam tadi di ayat 47 apa? Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Oke, bandingkan itu dengan jawaban Maryam di dalam surat Maryam tadi yang ayat 20. Ayat 20. Berkata Maryam, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku Oke. bukan pula seorang pezina." Jawabannya sama nggak Maryam? Sama. Iya, berarti peristiwa yang sama atau peristiwa yang berbeda itu Bang? Sama. Tadi Abang bilang peristiwa yang berbeda kan? Nah, bedanya memang di dalam terjemahan Abang itu tulisannya itu bukan para malaikat dalam terjemahannya, tetapi malaikat. Iya. Kalau di situ terjemahannya hanyalah malaikat, satu di situ malaikat, maka jawaban pertanyaan saya ini tentu saja gugur. Betul? Betul. Nah, sekarang kita ke bahasa Arabnya, Bang. Di dalam bahasa Arabnya itu tertulis apa, Bang? Yang ayat 45. Ya. Al-Imran. Ya. Id qolatil malaikatu ya Maryamu. Oke, stop. Malaikat apa, Bang? Malaikatu. Malaikatu. Kalau di dalam yang di layar saya apa, Bang? Gak tahu tuh tadi. Coba baca. Mana belum ada. Tuh di layar saya. Oh, sebentar di anu ya, sebentar. Ini yang 19 ya, Maryam 19. Ali Imran ya. Nah, ya, ini. Imran. Nah, itu. Sama. Malaikatu sama. Oke, di sini diterjemahkan para malaikat, di tempat Anda diterjemahkan malaikat. Kalau di saya mah Quran saya ini ya malaikat. Malaikat apa malaikat tuh? Malaikat, nih, malaikat. Kalau ini? Itu mah para malaikat. Yang mana yang benar? Malaikat atau para malaikat? Kok bisa beda ya? Nah, itu dia, Bang. Kemarin itu sudah diperdebatkan oleh ustadz-ustadz senior di tempat saya dan mereka cakar-cakaran. Mereka cakar-cakaran, Bang. Oh. Ya, teman-teman ada nggak yang menjadi saksi saya, teman-teman? Mereka akhirnya berdebat tentang itu di siapa ya namanya ya? Ada nggak teman-teman? Coba yang nonton waktu itu. Mereka akhirnya saling cakar-cakaran itu. Siapa sih namanya ya? Aduh, Ustadz siapa? Itu lupa saya namanya. Bang Raden. Coba siapa namanya, Pak Raden? Namanya siapa, Ustadz siapa itu? Namanya siapa ya? Saya lupa. Pokoknya dia pakai macam sorban begitu dia waktu itu. Iya, mereka berdebat akhirnya, Bang. Tapi akhirnya si lawan bicaranya itu mengakui bahwa terjemahan yang benar itu para malaikat, bukan malaikat. Bisa beda ya? Nah, itu dia, Bang. Makanya, Bang.